Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi dari mata kuliah ketiga alfa dengan judul Sumber Bahaya di Tempat Kerja dan Tindakan Pengendalian. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Fitri Hidayani sebagai moderator dan pemateri pertama. Kedua, M. Fahri Ghaffar sebagai pemateri kedua, dan Rahmat Hidayat sebagai pemateri ketiga. Identifikasi bahaya di tempat kerja. Sebelum membahas ke poin inti, terdapat beberapa pengertian penting yang harus diketahui sebelum. Yang pertama, potensi bahaya. Potensi bahaya adalah kondisi atau pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Yang kedua, penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Yang ketiga, risiko ketiga konstruksi. Risiko ketiga konstruksi adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan konstruksi. Dan yang keempat, pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup bangunan sipil, instalasi mekanikal, dan elektrikal, serta jasa pelaksanaan lainnya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain dalam jangka waktu tertentu. Hampir semua kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh ketidaktaatan dalam melaksanakan peraturan yang mendasar dari keselamatan kerja dalam pekerjaan. Berdasarkan peraturan K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Tujuan dan sasaran daripada Undang-Undang Keselamatan seperti pada pokok-pokok pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, maka dapat diketahui antara lain agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. B. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. C. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Kondisi tersebut dapat dicapai antara lain apabila kecelakaan, termasuk kebakaran, peledakan, dan penyakit akibat kerja dapat dicegah dan ditanggulangi. Oleh karena itu, setiap usaha keselamatan dan kesehatan kerja tidak lain adalah pencegahan dan penanggulangan kecelakaan di tempat kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Dalam undang-undang tersebut dicantumkan antara lain kewajiban dan hak tenaga kerja. Yang pertama, memberikan keterangan apabila diminta oleh pegawai, pengawas, atau ahli K3. Kedua, memakai alat-alat pelindung diri. Ketiga, mentaati syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Empat, meminta pengurus untuk melaksanakan syarat-syarat K3 yang diwajibkan. Dan yang kelima, menyatakan keberatan terhadap pekerjaan di mana syarat-syarat K3 dan alat-alat pelindung diri tidak menjamin keselamatannya. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman Sistem Manajemen Ketika Konstruksi Pekerjaan Umum. Tujuan diperlakukannya pedoman ini agar semua pemangku kepentingan mengetahui dan memahami tugas dan pekerjaan umum sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja konstruksi dan penyakit akibat kerja konstruksi, serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja. Dalam pelaksanaan konstruksi, para pekerja, pekerjaan sipil dan arsitektural, juga para mekanik dan para pekerja instalasi
listrik termasuk operator mesin melalui P2K3 atau panitia pembina K3, yaitu badan pembantu di institusi dan tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja. Memiliki peran dalam mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Tingkat risiko kegiatan yang akan dilaksanakan yang telah disusun dan dituangkan dalam daftar SIMAK menjadi kewajiban para pekerja pekerjaan sipil dan arsitektural, juga para mekanik dan para pekerja instalasi listrik untuk melaksanakan penerapannya. Hampir semua kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh ketidaktaatan dalam melaksanakan peraturan yang mendasar dari keselamatan kerja dalam pekerjaan. Banyak kecelakaan kerja terjadi karena kesalahan manusia yang tidak disiplin menerapkan ketentuan keselamatan. Selanjutnya, saya persilakan F. Fahri Ghaffar untuk membaca materi kedua. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kedua, antisipasi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Kebutuhan perlengkapan K3. Melihat sekeliling tempat kerja, inspeksi dan observasi. Mempelajari kode dan standar bahan atau peralatan yang menjadi sumber bahaya. Mempelajari manual, instruction, dan manufaktur. Mempelajari peraturan perundangan yang relevan. Mempelajari kembali kecelakaan atau insiden sebelumnya. Berkonsultasi dengan pekerja, pemasak, dan pelanggan. Benchmark dan industri sejenis. Berkonsultasi dengan tenaga ahli dan akademisi. Mempelajari jurnal, artikel, dan sumber-sumber informasi terdokumentasi yang tersedia. Kebutuhan peralatan atau perlengkapan K3. Suatu rencana mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja harus ditindaklanjuti dengan penyediaan perlengkapan K3 yang meliputi alat perlindungan diri, penanganan kerja APK. Penyusunan kebutuhan perlengkapan K3 dibuat secara lengkap sesuai kondisi kerja, sehingga pada saat akan mulai melaksanakan pekerjaan, perlengkapan K3 tersebut dapat diperiksa dan dipakai atau digunakan sesuai dengan prosedur. Pertama, buat daftar kebutuhan APD sesuai dengan kondisi kerja antara lain. A. Pelindung tubuh, baju kerja atau protective overall. Yang B. Pelindung kaki, sepatu keselamatan kerja, safety shoes. C. Pelindung kepala, helm keselamatan atau safety helmet. D. Pelindung mata atau kacamata keselamatan. Yang E. Pelindung tangan, sarung tangan atau safety gloves. Bagian F. Pelindung pernafasan, masker atau dust mask. Bagian yang terakhir yang G. Pelindung telinga, tutup telinga. Kemudian yang kedua, kebutuhan alat pengaman kerja APK. Yang pertama, alat pemadam kebakaran ringan. Yang kedua, rambu-rambu kerja. Yang ketiga, obat P3K.
Kemudian selanjutnya, penanggulangan kecelakaan kerja, kebakaran, dan bahaya lainnya. Bagian A, pengidentifikasikan prosedur penanggulangan bahaya, kecelakaan kerja, dan kebakaran. Pada dasarnya, informasi merupakan prosedur untuk pekerja atau pihak lain agar aman dan untuk menghindari terhadap kecelakaan yang mungkin terjadi. Misalnya, memasang pita penghalang agar semua petugas tidak melewati daerah yang larangannya. Misalnya, ada galian yang dalam, ada konstruksi yang membahayakan, ada alat berat sedang beroperasi, ada tegangan listrik. Kedua, hati-hati terhadap jaringan listrik, tegangan tinggi, dan kabel arus listrik bawah tanah. Yang ketiga, jangan memakai pakaian pekerja yang longgar dan terlilit komponen yang bergerak atau berputar. Yang keempat, selalu memakai topi keselamatan, kacamata pelindung, dan alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan. Yang kelima, harus diperiksa dan merasa yakin bahwa semua pelindung komponen yang berputar telah terpasang dengan baik pada tempatnya. Yang keenam, buang kotoran minyak, pelumas, dan material lainnya, serta jauhkan tol setempat lewat petugas dari tempat pijakan anak tangga. Bagian B, pengidentifikasi bahaya dan kecelakaan kerja. Pada pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan yang aman dimulai dengan identifikasi kegiatan yang memiliki potensi bahaya dan kecelakaan kerja. Pertama, komponen yang bergerak pada semua peralatan atau mesin. Kedua, debu. Debu yang ditimbulkan merupakan sumber bahaya karena membahayakan untuk kesehatan paru-paru dan mata. Sebagai contoh, debu dari mesin pemotongan ubin keramik, debu dari mesin amplas kayu, dan debu dari mesin gergaji kayu. Yang terakhir, bagian C, pengidentifikasian potensi bahaya kebakaran. Pertama, identifikasi kegiatan atau material yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Kondisi aman salah satu dasarnya adalah bila telah teridentifikasi potensi bahaya kebakaran pada suatu kegiatan atau terdapat material yang berpotensi menimbulkan kebakaran bila tidak ditangani dengan benar. Bagian A, pekerjaan las pada pipa penyaluran atau tangki penampungan cairan yang mudah terbakar dapat mengakibatkan kebakaran. B, pengisian bahan bakar yang dilakukan kurang hati-hati. Misalnya, masih ada orang yang merokok di sekitar areal tersebut, dapat mengakibatkan kebakaran. C, bahan bakar, pelumas, kertas-kertas, dan sisa-sisa potongan kayu sangat mudah terbakar. D, cairan yang mudah terbakar bila bocor atau mengalir ke permukaan yang panas atau ke komponen listrik dapat menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kecelakaan kerja pada orang atau kerusakan peralatan dan fasilitas lainnya. Yang kemudian, rencana penerapan ketiga dan pengendalian bahaya. Identifikasi penanggulangan bahaya kebakaran. Bersihkan semua material yang mudah terbakar seperti bahan bakar, minyak pelumas, gemuk, dan kotoran, sisa-sisa bahan bangunan, kertas-kertas. B, simpan bahan bakar dan bahan pelumas dalam penampungan yang telah ditentukan. C, simpan kain lap atau majun yang mengandung minyak pelumas dan material yang mudah terbakar pada tempat khusus yang terlindung. D, jangan merokok di tempat penyimpanan material yang mudah terbakar. E, jangan mengelas saluran atau pipa atau tangki cairan yang mudah terbakar. Sebelum dibersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan pelarut yang tidak mudah terbakar. F,
perlu perhatian khusus pada saat mengisi bahan bakar. Pertama, jangan ada perokok yang merokok selama pengisian bahan bakar. Yang kedua, jangan mengisi bahan bakar dekat sumber api. Yang ketiga, pengisian bahan bakar harus di tempat terbuka. Yang terakhir, yang keempat, jangan membiarkan pengisian bahan bakar sampai meluap dan tercecer di luar tangki penampung. Kemudian yang G, penyediaan alat pemadam api ringan. Yang H, untuk menanggulangi bahaya kebakaran di lokasi pekerjaan, maka harus disediakan alat pemadam api ringan, yaitu jenis alat pemadam api yang mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api saat awal terjadi kebakaran dan beratnya tidak melebihi 16 kg. Yang pertama, periksa alat pemadam kebakaran secara berkala, apakah masih belum kadaluarsa. Yang kedua, ikuti petunjuk yang tercantum pada label yang melekat pada alat pemadam kebakaran. Yang ketiga, harus dapat menggunakan alat pemadam kebakaran dengan cara yang benar sesuai prosedur. Kemudian, rencana penerapan K3 dan pengendalian bahaya. Yang bagian A, prosedur pengidentifikasian rencana penerapan K3 dan pengendalian bahaya. Secara individu, setiap tugas akan mengusahakan agar penerapan K3 untuk dirinya selalu terpenuhi karena akan menyangkut keselamatannya, sedangkan yang menyangkut kewajiban anggota kelompok kerja atau kerja di tempat kerja, petugas tersebut dapat mengingatkan tentang kewajiban orang lain. Dalam penerapan pengendalian bahaya, para pekerja, pekerjaan sipil dan arsitektural, juga para mekanik dan para pekerja instalasi listrik melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan fasilitas dan sarana penanggulangan bahaya dan kecelakaan kerja, seperti APD, APK, pelindung, komponen yang berputar, misalnya mesin transportasi vertikal, genset, dan fasilitas lainnya. Jadi, perlunya mengendalikan bahaya dan risiko kecelakaan kerja dengan cara mencegahnya. Pengendalian bahaya dan risiko kecelakaan kerja tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh semua orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut telah diberi informasi untuk memahami adanya potensi kecelakaan kerja di kerjanya. Sekian itu penjelasan dari materi saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan poin ketiga, yaitu tindakan pengendalian bahaya. Yang pertama itu pemasangan rambu K3. Jenis rambu K3 yang dipasang pada lokasi pekerjaan menginformasikan kepada setiap petugas di lapangan untuk memperhatikan dan mematuhi rambu-rambu tersebut karena di lokasi tersebut terdapat potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Selanjutnya, berdasarkan petunjuk rambu-rambu, di bawah ini terdapat contoh gambar rambu, yaitu gambar 2.5 bahaya kejatuhan barang, 2.6 bahaya kebisingan tinggi, 2.7 bahaya pernapasan, 2.8 bahaya kepala terbentur, 2.9 bahaya terjatuh, 2.10 hati-hati, 2.11 bahaya cairan panas, 2.12 bahaya benda tajam, 2.13 bahaya terjatuh, 2.14 bahaya terjepit, 2.15 bahaya daerah operasi Serane, 2.16 bahaya mudah terbakar. Poin selanjutnya saya akan bahas yaitu penggunaan alat pelindung diri yaitu atau APD. Yang poin pertama, periksa kecukupannya atau jenisnya sesuai
dengan kondisi lapangan. Baju kerja, helm keselamatan kerja, sepatu keselamatan, sarung tangan, masker, dan seterusnya. Poin kedua, periksa kondisi fisik setiap APD yang akan dipakai dalam pekerjaan pengoperasian mesin campur aspal, baik rusak, lengkap, sesuai ukurannya. Poin ketiga, periksa kelayakan pakaian, terutama menyangkut standar untuk keselamatan kerja yang sesuai dengan SNI atau standar K3 lainnya. Selanjutnya ada pemeriksaan alat pengaman kerja APK. APK yang dipakai selama pelaksanaan yaitu alat pemadam api ringan untuk menanggulangi bahaya kebakaran di lokasi pekerjaan. Maka harus disediakan alat pemadam api ringan, yaitu jenis alat pemadam api yang mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api saat awal terjadi kebakaran dan beratnya tidak melebihi 16 kg. Yang kedua itu rambu kerja, safety cone, pengaman kerja untuk memberikan batas daerah kerja sehingga yang tidak berkepentingan tidak dapat melewati rambu tersebut. Yang ketiga itu label peringatan, label yang tidak berkepentingan dilarang masuk, mengandung arti bahwa adanya orang lain di dalam ruangan atau tempat kerja akan mengganggu petugas yang sedang bekerja di tempat kerja tersebut. Yang keempat ada obat P3K. Obat yang tersedia dalam kotak P3K terbatas pada obat yang diperlukan dalam kondisi mendesak untuk pertolongan pertama. Misalnya obat luka dan pembalutnya. Bagian B, pemeriksa kecukupan kondisi dan kelayakan pakaian APK. Yang pertama, safety cone, diperiksa kondisi dan kelayakan pakaiannya. Karena terbuat dari bahan plastik, harus diperiksa kondisi fisiknya. Tidak cacat berat, utuh, dan landasannya masih dapat berfungsi dengan baik, serta warnanya masih cukup baik terang atau terang. Yang kedua itu rambu masih terpasang dengan baik pada tempatnya dan dalam kondisi baik. Yang ketiga, obat dalam kotak P3K masih lengkap dan belum kadaluarsa. Poin C, pemeliharaan APK yang menjadi tanggung jawab petugas atau pelaksana, safety cone atau APK lainnya yang telah selesai penggunaannya harus dikembalikan dalam keadaan baik dan disimpan dengan benar sesuai dengan prosedur. Sehingga bila akan dipakai selalu dalam kondisi dipakai. Berikut ada poin-poin penting, yaitu yang pertama periksa kelengkapan APK yang telah digunakan. Yang kedua, periksa kondisinya. Yang ketiga, kumpulkan dan diangkut APK yang telah selesai penggunaannya untuk disimpan di tempat yang telah ditentukan. Baik, adapun penggunaan alat pengaman kerja atau APK yang poin A, pengidentifikasian kesesuaian APK dengan jenis dan kondisi kerja. Setiap akan memulai pekerjaan baru, perlu langkah identifikasi tersedia APK yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Sehingga bila terdeteksi ada kekurangan harus dapat dilengkapi sebelum pekerjaan dimulai. Poin B, penggunaan APK sesuai dengan prosedur. Penggunaan APK harus sesuai dengan fungsinya, yaitu mengamankan jalannya pekerjaan di lapangan. Penggunaan APK jangan berlebihan, dipasang secukupnya sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan. Berikut poin penting yang dapat diambil, yaitu yang pertama, siapkan APK sesuai dengan rencana penggunaannya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan poin-poin penting, yaitu setiap kepala unit kerja wajib menyediakan APD dan APK dan APD
rambu-rambu kecelakaan kerja, menyosialisasikan penggunaan APD dan APK dan rambu kecelakaan kerja, memerintahkan penggunaan APD dan APK dan rambu kecelakaan kerja, memberi penalti yang tegas bagi setiap petugas yang tidak menggunakan APD dan APK. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Inilah dia hasil presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, jika ada yang ingin memberi pertanyaan, silakan hubungi email yang tertera pada PowerPoint. Dan yang terakhir, saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Dari sekian banyak uraian yang kami kemukakan, maka kami dapat menyimpulkan bahwa masalah keselamatan kerja dan lingkungan tidak menyangkut terhadap diri pribadi semua petugas, tetapi menyangkut sampai ke institusi di mana pekerjaan sedang dilaksanakan, bahkan sampai kerugiannya dirasakan oleh pemerintah setempat. Masalah keselamatan kerja dan lingkungan sudah diatur dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan Kepmen, sehingga bagi setiap kepala unit kerja dan setiap petugas yang melanggar dan atau tidak mempedulikan masalah keselamatan kerja dan lingkungan akan terkena pasal pidana. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.